kita biman intakman ubi kintori yu'addihi ilaih wa min humman intakman ubi dinari la yu'addihi ilaika illa madum ta'alaihi qaimah. Wa min humlan itu setengah sayang ahli kitab manute wong intakman hulamun gawe akad aman siro eng ahli kitab bikin tahun bukan dunia akeh iwatihi mengkonekani sebuah ahli kitab eng kintor ilai kamaring siro intakman dulu nak individu percaya tapi nak lembaga atau negara namanya akad aman. Sebagian ahli kitab itu kalau kamu percaya nyimpen duit akeh itu kena dipercaya. Wamin ahli kitab yang setengah ahli kitab mantai wong intaman juga mon percaya sira iman dikintorin kelawan kintor kelawan dunia akeh di malen kasirin yuatihi mau konekani sapa manhi ing kintor ilai kamaring sira li amanati krona amanai man ahli kitab ka Abdullah bin Salam kau tidak Abdul bin Salam. Wah kena dikitani bercontoh-contoh ahli kitab Soleh Abdul bin Salam. Istau ta'aguning titik bu eng Abdul bin Salam sapa rajulun wong lanang alfan wa mi'ate ukiyatin eng 1200 ukiyah gaban apane masih padha mukana kali sepeman ha ing alfan wa mi'ate ukiyatin ilahi maring rajul padha mukana kali sapa Abdul bin Salam ha ing alfan wa mi'ate ukiyatin ilahi maring rajul ati di wong itu balekno. Wa min jumlah setengah ahli kitab manute wong intakman lamun mercaya sira iman dinan kan sak dinan intakman so intakman aku lai ati mengko ora nekani sapa manhi ing dinar ilai kamaring sira li khianati krana khianate man ilama dinta kecuali yen to jumlah sira ali ngatasil kitab kok iman khali ya khali jumlah ilama dinta kecuali enta langgeng sira ali ngatasi man kok iman halid jumlah ela tu fariqu dikse ora misai sira ku ing man ahli kitab fama tafarq ta umang wasmangsane misai sira ahli kitab angkara umang komentari sapa ahli kitab ku ing dinar kakak bin Ashraf istauda abu titet ing Ka'ab sapa Quraisy yen dinaron fajahat umang komentari sapa Ka'ab bin Ashraf ing sak dinar. Jadi kalau dia mengkono-mengkono targul ada itu anda. Karena saat ini ahli kitab kalau mengucap sopa ahli kitab, laisa alina fil ummi nasabu. Laisa orang lain paling yang atas kita fil ummi yang dalam perang Arab ayil Arab. Apa sadulun apa dalan. Ismun bagi seorang dosa. Mereka istiqlal ini orang lain yang halal ahli kitab. Ngarep halal zulmaman ing dolimi wong khofa nang kholakan khofa maksud khofa kholakan seneng sorry ya Pak kholafa ya seneng kholafa khofa yang sepiye caranya ngerti no ya ini kalau ya boleh salam saya ya sampean karena khofa nak wedi ya kholafa zulmaman ing dolimi wong kholafa anggelam kholafa kang nyulayani sepeman tidak pun ing agamane kitab wala sabuhu ilaihi lan podo nisbatna sapa ahli kitab bu ing istighlal ilaihi maring Allah. Soalnya kok ideologi repot mulai riyen ya sodo ini orang Islam orang kafir yang Yahudi padha dinyaten intine dadi ahli kitab wong Yahudi Nasrani ya sing apik. Ati pasrai dhuwit wong Islam akeh dibalekno. Kata-kata boten ati pasrai dhuwit wong Islam diangasi, artinya ora dibalekno. Karena mereka berkeyakinan bahwa wong Islam gak dosa. Paham ya? Jadi ahli kitab iku keyakinane bahwa wong Islam boten apa? Dosa. Nek wong Islam sami. Jadi nak janjian betina saya naik, bodoh Cina. Dua-dua ini nansal. Dari kajian Nabi semua tatanan jahiliyah itu tak gugur kecuali ilal amanat fa innaha mu'addatun lil birri wal fajr kecuali amanat. Nah amanat itu mu'addatun lil birri wal fajr. Jadi sama di titik wong kafir harfilah wajib balen.
paham gitu. Jadi ideologi ini untuk sampai merusak tatanan umum. Jadi misalnya jadi hadis kita pun keyakinannya ngoten gitu. Jadi bodoh Islam istiklalihim bil lama apa dinagu memang mereka merasa halal dolimi wong sing gak seagama gitu. Bodoh orang Islam yang ngoten, Islam sering bodoh di Cina. Bodoh dolimi, bodoh bener. Tidak amanat bukan sakit. Amanat itu dikembalikan pada punya. Jadi ini ilal diri bal fajr. Sampai misalnya ulang roti, wongi ora sholat, wongi ora sholat subuh, itu kan zino. Nah jenis itu harus dikembalikan. Karena ketika ditanya Nabi, akidah itu gak bisa merusak amanah. Jadi amanah itu mu'adatun wal birri wal fajr. Jadi wong apik, jadi wong sing mu'adatun wal fajr. Jadi dia zaman perang Nabi ini nonton dari perang itu janjian. Agak janjian betul-betul di perang. Nah, ketika sepihak itu melayani janjian dia harus dimaklumatkan. Jadi wa in mata khofan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Kalau perang sudah janjian misalnya di Senin perang. Jebule wong kafir itu perangnya di Ahad, nyerang Islam di Ahad. Itu Nabi gak boleh langsung ikut membahas, tapi maklumat dulu. Oke, perjanjian kita batalkan bahwa perang di Senin. Sekarang perang di hari Ahad. Jadi itu intinya apa? Jadi perjanjian itu meskipun berlawan itu ditaati. Misalnya dulu itu ada bidunan. Ya, saya dolim, kiai mati dolim. Nerangno kan malere. Jadi tidak sampai ngaji tarikh ngalim bulan nerangno mbek ngantuk. Dirian beberapa kali peristiwa itu sebetulnya genjatan senjata. Rian wonten. Genjatan senjata kalau kasus Hudaybiyah ya. Jadi Nabi berperang ke situ. Terus wonten perang rian janjian. Daerah janjian ada perang itu, orang kafir itu udah Mekah. Kaji Nabi tentang Medina perang gue pasukan daerah janjian ada perencau janjian. Jadi di sini perang berperadaban di Nopo Senin ketemu di luar Medina di Hoiba jelas. Lah itu nak nyulayani itu, nak orang kafir nyulayani. Ternyata mereka datang lebih awal untuk persiapan. Itu Nabi tidak boleh ikut melanggar. Harus memberi maklumat dulu. Oke, kita melanggar. Kalau nak melanggar, bodoh-bodoh melanggar. Tapi memberi maklumat dulu jenis wa imata khawfan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa innahu la yuhibbul khainin. Kalau kamu Muhammad takut dikhianati satu kelompok, kamu harus memberi maklumat bahwa pengkhianatan ini juga harus dilanggar, sama-sama melanggar. Mereka Allah gak senang wong sing khianat, jadi wong sing melanggar janji. Paham ya? Dari hadis kitab ngoten, hadis kitab itu wonten sing carane mental ini bener. Satu Sabtu bin Salam ya. Kalau janjian ya janjian ya. Jadi ini menurut saya, tatanan menurut saya. Jadi kalau kaji Nabi misalnya ada delegasi orang kafir ya dipeduli kita masjid. Biasa sebenarnya teman-teman. Karena dulu itu yang namanya delegasi perang itu ya dihormati. Ya sama ketika Nabi kirim delegasi ke orang kafir ya enggak ada. Jadi mulai dulu itu punya etika yang namanya delegasi perang enggak boleh dibunuh. Saya ini dunia kacau kafir. Dunia semata yang Kiai Mustafa Ahmad ini dunia ini rusak. Tapi ahli karya sepakat, tapi sering mudah nasional ini teman tak akan ahli karya paling bodoh ke arah ros gitu. Nah saya mulai peristiwa suku Hudaybiyah sampai nasional Najran, mesti dibodoh itu mungkin masjid. Tapi buat kena setan ini, kalau lucu orang ideologi masjid itu gak oleh dileboni orang kafir. Sesuai ideologi anyarnya masjid oleh boneka. Sesuai ideologi mana masjid oleh bobonya malah tiga turun. Nah ternyata kalau masjid itu tiga turun. Artinya yang tentunya betapa parahnya itu malah nak cara pulau ya. Tapi ini ya nggak boleh dilanggar memang adat Indonesia nggak boleh. Artinya hampir kesepakatan orang Indonesia barang yang Kristen orang ke masjid. Padahal firman kadang kametnya. Andai kan umat Islam dulu-dulunya kayak Rasulullah. Jadi masjid itu jadi pusat kegiatan, mulai zakat, berdoi tamu, uang mulai sokran. Saya sampai kiai, berdoi uang Kristen yang masjid. Orang bukan yang masjid, orang urusan politik yang masjid. Paling tidak suasananya itu masih diikat oleh yang namanya masjid. Itu tempat sujud, tempat ibadah. Jadi hikmahnya malah gede. Gue rasa kali-kali untuk duit ke partai tim sukses. Gue rasa saya enak. Tapi ya itu hukum dilanggar ini. Sehingga musuh Mustafa Ibu jadi orang ngakoni tarik. Jadi kadang hal yang dilakoni Rasulullah buat tentang itu kan lucu. Saking bodoh. Ya gue tentang itu gak bodoh. Sama no hari tarik sih. Kamu mau tarik-tarik, tapi tahu tak berdua orang Kristen masjid. Tarik-tarik betul.
Nabi yo aktif nyurati rojo-rojo sing kafir gitu. Terus ketika ada debat itu tidak debat, ketika ajak perang tidak perang. Tapi ketika memberi hadiah diterima secara baik. Akhirnya belum Islam yang memberi hadiah, jadi kafir tinggi, kafir mustakman, kafir muahad. Mana yang dibahkan? Wayar kabul ba'ira wal farosa wal himaro wal bihola ba'du muluki ilahi. Akhirnya Nabi juga memberi hadiah dari raja-raja kafir, yaitu sehingga belum Islam tapi berjanji tidak melukai umat Islam. Ya, tapi tahu kiai-kiai di ideologi mau duit ke bupati, mau duit ke orang kafir. Tapi tetap aja prakteknya di sosial liane nombok duit ke bupati, saling memplang bagian dagangnya. Berdua itu jadi artinya pada markai ini, boleh mulai ke bangga nih. Artinya selamat ke dalam cita yang menang. Jadi artinya repot sebenarnya di alam. Nah ini nih banyak resiko bodoh itu karena kadang kita menentang sesuatu yang kadang Rasulullah itu melakukan itu. Ya repot. Menyangkut tekad gimana? Zaman Nabi itu menangi Rasulullah ngolehno sahabat kawin yang itu ahli kitab. Tapi bukan ideologi itu tabu. Tabu. Misalnya itu mana santri kok rapi dong itu tidak tabu ahli kitab. Paham ya? Ya memang menurut fikih boleh namanya ahli kitab yang khalisah. Tapi yang tidak disadari kiai khusyuk Mustafa ya. Ketika kita hukum formal kita pegang betul ya. Misalnya orang Islam tidak boleh kawin orang Yahudi Nasrani, paham betul. Sebetulnya ada hal yang lepas dari kita karena faktual, dan karena faktual itu kita lebih jelek. Misalnya nggak, Mustafa misalnya takoi santri rapi orang Kristen oleh orang, tidak boleh. Padahal dia tahu itu ahli kitab itu boleh. Maksudnya ahli kitab semua terumum, buatan nanti kesan ini misalnya alasannya oke, tidak ada. Tapi tragedi kumpul di luar mereka kita sahkan. Toh ironi sih masalahnya sepele dan hina. Para orang Islam jadi guru orang Kristen. Paham buatnya. Jadi kiai desa itu kan biasa guru. Saya dulu Rahman, saya itu Rahman kerja di Cina. Saya ini Fatimah jadi guru Cina. Malah kita lebih biasa, paham tuh. Tapi saya ngangkat-angkatan kawin malah kita tentang. Padahal nak buat angen-angen cara Islam untuk kawin. Saya ina-ina kawin orang setara nih. Ya kan? Wong kawin kan lebih setara. Misalnya ke Islam untuk hidup kita lebih setara. Jadi kan jadi dua. Itu sangat bodoh Mustafa. Bodoh ni dia jauh. Aku tu Mustafa yang bodoh. Sopo itu tu bodoh dia kita berdiri. Dia kurang tafakur. Dia kan lucu. Saya pernah mikir. Kawin sih kalau tak pilih dah pakai. Sama ni celing. Lepas melanang Islam mulai kawin. Mengikut ahli kita. Dalam konteks Indonesia tetap pantas. Ya rata-rata cek meyakini haram. Tapi ironi saya mau kita sering tidak terusik nak orang Islam buruk, orang Kristen, bilang Cina apa? Ya biasa ya, kebetulan beli rezeki. Enak aja tapi tidak pakai. Padahal nak kawin itu nggak bisa. Kalau sudah zaman mereka susah. Padahal nak buat angen-angen, saya kan angen-angen untuk dingin. Inoti jadi buruk atau jadi bojo. Ini jadi buruk kan? Jadi bojo itu jangan ada kesempatan ya lu. Itu jenis adat. Hukum adat itu repot. Ya aku lelah, aku bayang mengalim kan rawan tentang itu. Tapi kita cerita di cara hukum itu udah merine. Yang inti sama hukum Islam itu kalimat iya, orang Islam itu posisi menang. Pak Mustafa, jadi kita nangis hukum gue pikir, ujung menuruti adat. Umat Islam Indonesia kiai ini, lagi ini rata-rata macam biye, rata-rata mondok ya Ahmad ini. Turatur melibat ketua itu kiai mesti yang mesti pas-pasan. Ada pas-pasan orang tangkap hukum pas repot. Anak apa uang gak ada kiai jadi apa kan izin tetap pas. Nggak tentu logika itu tentu lahir. Saya karwan nonton takbir kan nonton ya. Jadi kalau buat akal-akalan ya. Karwan nonton takbir itu orang ahli kita boleh dikawin orang Islam. Tapi tengah adat Indonesia kan tabu. Tapi repotnya gak mentabukan orang Islam dulu orang Kristen loh ya karena gak biasa kan itu gak biasa ya kan yang boleh rezeki mana aja ini kegunaan ilmiah maksudnya waktu telepon hati tapi kan gue belum sinau oke mana itu ya mati ini utama masih di pondok sinau mana tuso iya kamu ya tuso orang sih di pondok sinau itu tuso nah aku harus ngalim berapa tuso dan ngalim
Terus mana waktu itu soalnya musola. Tapi itu soal fatwa terus. Jangan sampai kapan-kapan tak kok kiai sing alim, Mbak. Kalau tak asal hukum aja kok ngeten dia lah mesti ngakoni yo. Nah, sedikit itu kan kena yo. Ini lumayan gak awin lah, lumayan ini dari diri ya. Kan lucu, kita itu menentang kawin mati-matian, aku mau Islam dulu biasa-biasa. Sepan orang dunia. Sutak semper. Awalnya cara berpikir salah, ya itu mulai bener Imam Sanusi. Jadi hukum adatnya merusak tatanan. Orang ngomong tatanan menyangkut syirik akidah, tatanan seperti ini rusak hukum adat. Lalu kalau itu kan hukum adat, sampai zaman ngaji isi iling, ngomong Islam mulai kami dari kita isi iling. Tapi saya usia kumpul masyarakat gak lagi, jangan bener-bener. Betul. Iya, masuk boleh. Padahal kapan ngaji, orang tak dulu, yang pekeh. Iya, itu perawani kan zaman. Saya tak buruan oleh. Udah biasa teman. Ada lah ya, itu jenis ada. Tapi rampok terus naik, mari repot. Nah tentang ya resiko ya. Kalau ada mengalir orang tentang ya beda. Ini ada nih jenis ada. Nah ini wow, mulai ini dan keyakinan ahli kitab ya sama dengan kita. Jadi bodoh Islam gak bodoh. Jadi istiqlalihim, dulu mana kalau apa? Kini orang Nasrani dah Islam lah, orang istiqlal ya. Wah aku nak alam santri sing kuno sing yakini Cina setengah amat ya. Ada kerusuhan baik terus. Jadi Cina setengah amat. Ada hebat. Wah aku nak hidup semua ngake alam orang ngata semua ada di pengkor aku punya alam. Kalau itu ngake alam ngerti semua ngake. Kalau ia mantai siapa ni orang awal tanggung di sebuman biaji kan janjinin man. Watakwa lalu di sebuman. Karena orang masa tanda woi fikul mutakin yang senang senang. Innal ladzina satuna yastaruna kang padha tuku sapa ladzina bi ahdillah kelawan perjanjian Allah. Wa adail amanat lan nekani amanat bi ahdillah wa imanihim lan sumpah kelawan nasmane Allah sumpah ladzina. Samana kalian kelan rego sing parek ulai kala khola kola. Ulai kata mengkono adalah khola kola. Ya menggali santri ora oleh rapi jauh umum. Ketua umum kato anjek kamble. Mau juga walaupun aku sih kono rapi jauh umum. Jadi gak ikhlas. Baru santri guru yang belajar malah oleh itu kan lucu malah itu bunuh rapi gagal warisan bisa ngumpuli kan santri kan ada guru cek lain lu sampai dikerai cek ngundang betul rapi melangan mereka melangan ada pelajar yang kekeh enggak, contoh belajar ke mana yang belajar iya itu dan akhirnya kan diadil belajar santri rabi cak umum sing kato anjek tak kita gege bareng kerungu Mustafa itu buruwe uang belajar tak apa-apa padahal ngeribu apa ngeribu itu ngeribu kan kode-kode hitung-hitungannya karena harga diri betul iya kan secara hitung-hitungannya faktor harga diri ngeribu lah umur aku ilah tenan tapi adat adat setan di mata kita itu adat wujud adat jadi gila tahu sudah saya dibujuk ini ngomong kan adanya tapi ada diburu biasa ya gak tidak gila kiai wopo aja nih keren juga dia nih berapa tuh nggak musuh baik kan lucu adat kita lucu kerumuh mana rata-rata orang demi mana jadi gila santri kok bisa kecoba seneng ngono mesti yang belajar tapi nanti di pura mana biasa jadi wujudnya gak ada di pura malah lorong kamu banget biasanya lorong nah sekarang ini memang itu amat jadi kalau jenengan mumpung ngaji saling mengingatkan kita berpikir yang baik. Jadi kalau dasar pikiran kita al-Islam ya walayula ala itu ya berpikir yang baik. Karena yang baik itu gitu betul. Menurut hukum ya benar, menurut adat juga tidak merugikan ke depan gitu. Jadi kalau kita sama-sama ngerosol ino nak santri untuk memblutur misalnya, yang ngerosol ino nak jadi buruh, jadi agen. Sehingga kita melakukan gerakan ini supaya santri nasibnya lebih baik. Bocor malah lucu kan, jadi bocor oleh, jadi buruh oleh. Ini adat lucu dong. Ada kalau kita sama-sama
nganggep elek jadi bojo. Paham sobat? Di Indonesia nganggep elek jadi buruh kan ada kan? Podo-podo raino gitu maksudnya. Kalau sokor-sokor bukan angkau bisa sing bocor buruh kita, tapi podo gitu kok. Terus mereka kuliner. Nah artinya ada kita lucu banget. Kan nggak apa-apa kiai sama bilangin, Pak Yai. Kan kami kan yang tiba sing dirokman, nih gue sana ini mereka yang Cina biasa kan nggak apa-apa. Terus baca kita nih, nih gue bah, di Cina, lo dibilang sih kata, repot kan? Bener sih kira-kira cara hukum, bener gue lah. Ya kiai sing ngomong kan debat gue, kira-kira rasanya. Ini nanti jadi baju buruk, ini buruk. Buruk sama nak seneng raiso keturutan, baju dia keturutan, halal mulio. Enak. Tapi jajal ya, teman jajal kawan kiai. Mbak santri ini jenengan untuk Cina lah. Mau begini. Lagi Islami lagi santri itu semacam-macam namu itu tinggi. Tidak cerita nih. Dulu Cina kita biasa kasar ya. Tak cara pulau waktu itu singgung ya. Sama-sama bodoh adil. Nak dulu saya pindah. Namanya? Nak dulu saya pindah. Nggak paling foto indoor bisa. Bodoh mana menangan nak? Sama megat warisan 10 malah menangan bodoh. Bodoh dikendali. Menangan bodoh. Mau pun anak suka, bisa tak pegat lah anakku sama manis dunia malah menangan. Ini hukum adat itu kadang rusak tatanan, rusak fakir. Tapi kalau saya ajar no tuh gue rakuat gue ilmu sing aneh-aneh malah ada tiga ini ketemu gue. Iya terus. Sekarang lagi. Pada zaman temurun itu jago dalam Yahudi lama betul. Masa yang ganti sebuah Yahudi natan nabi. Wah terwoilan. Biada woi dari mana itu fitorah. Wafiman yang dalam halapan summa-summa kehidupan halikor fidawan yang dalam satu persengketaan. Alfide isilatin itu yang dalam adal penaikan harga. Jadi ini ayat turun tentang Yahudi yang melanggar janji atau orang yang sumpah yang persengketaan, sumpah koron yang persengketaan, berebutan tanah, berebutan warisan. Apa yang temurun ini? Innalladzina astaruna bi'ahdillah. Innalladzina satanu astaruna kang tuku sapa ladzina bi'ahdillah kelawan janjine Allah. Wa imanim lan sumpah-sumpah ladina wong sing mempergampang janjine Allah lan sumpah sama nang kalian kelawan rego sing sithik. Ulai kala fil akhirah. Ulai kata mengkono wakil pola kemerono bagian wajib dalam betul ulai kafil akhirat masuk. Ulai kali mulan orang ngendikan ikum Allah dina sop Allah wa taala wala yusul ilaihi wa mal kiamat wala yusaki wala ada nanti. Wa inna min jumlah itu setengah sani ahli kitab la farikon tina ono kelompok. Ya luna kang bodo mulak malik sapa farikon alsinatahum ing lisani farikon fil kitab iklan. Kita bagus supaya nyangka sira kabeh ing kitab air muharraf tegesi kitab sing dirubah. Air muharraf tegesi kitab sing dirubah minal kitab sing kitab. Kita sabu minal kitab. Kitab sing dirubah ben mbok sangka minal kitab sing kitab alladzi anzalallahu. Jadi ahli kitab di tradisi merubah-rubah kitab sing gaweane dhewe. Supaya dikira itu kitab buah beneran. Nggih, jadi merubah-rubah kitab nganggo saenake dhewe. Supaya dikira itu termasuk kitab beneran. Alladzi anzalallahu. Kawa magwarana pe kitab sing mukharrafna kitab istana sang kitab sing bener. Kaya kulo nang sapa ahli kitab wa pe kitab iku min jelas saking ngersane Allah. Toh wa magwa khale ora ana kitab min jelas. Intine ora Allah menika Allah. Kaya kulo nang sapa ngake ala wa ing atas wa tadi bae ora wa alam. Ahli kitab ya alam nang ngerti sapa kitab. Maka ana dikasarin orang itu kedua manusia ayu dia Allah. Yen to maring iman sapa Allah wa taala kitab baik kitab hukum malam hukum. Bandung gua dalan kenabian. Semua ulang kono ngucap sapa basar linasi maring manusia ku di ibadah ini. Kuno ana sira kabeh ibadah dadi kawula kabeh iki kedue ingsun dina kelan tambah Allah. Ki ora ana wong sing alim sing diparing kitab hukum nubuwah terus ngongkon wong sebuah ibadah ning ndekne ngalahno ibadah ning Allah. Orang-orang, jadi orang wong alim nyari anak wong loyal ning dekne ngalahno loyal ning Allah ora alim. Jadi ukuran wong alim aja sampai terjadi nopo. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab hukum kenabian terus ngongkon wong lebih beribadah ke dia ketimbang apa. Jadi kudune nek sampean alim yo wong luwih
ibadahnya Allah. Makanya betul, saya mulai dulu itu gak mau dihormati santri. Pokoknya santri ini bodohan nih. Kristen aku zaman yang bodoh tahu ketua ma'arif. Itu anak buahku semua ma'arif agak dihormati santri tersinggung. Nah aku gak tersinggung. Nanti ya udah kok kesulitan orang bicara sopan gak tersinggung. Gue pulang ngisen ke pengiran. Kemudian langsung biasa kode subuh, biasa pacaran. Pengiran adalah dihormati. Jadi pulang pengiran itu sederhana. Artinya kadang kita jadi kiai itu berlebihan. Ngamuk santri kalau nambah kongkong biru itu. Padahal urusannya sampean, padahal urusannya Allah kadang itu biasa. Saya kira santri kode. Santri pacaran kadang kita biasa ya, tapi nak melanggar omongan perkara mau pakanan itu geger. Aku lah lagi bilang, alhamdulillah itu, mau dicoba tu tak pernah. Fakirnya isen ada pengira. Aku betul nanti, semua santri yang ngaji, tak pikir. Buat santri tak pikir tenang, orang tak tersinggung. Karena saya takut gitu, Tuhan saja kadang nggak diperhatikan dengan pada subuh. Allah itu mengira itu buat tidur, tapi memang begitu cara Allah itu. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab waktu manusia terus uang beribadah yang ini tambah Allah. Kayak ada kiai itu dalam sebagian hal memang keliru gitu. Itu mulai sing kuasus paling nyata menyangkut biru walidain gitu. Kadang kita jadi kiai ya, sudah tahu kalau itu anak tunggal dan sudah tahu orang tuanya berharap mulai gue tua itu. Kita gue enak sebetulnya aku hanya lebih mementingkan kepentingannya itu. Nah ulang seorang orang jadi kiai itu repot lah batin. Padahal jelas biru walidain hukum Allah itu. Biru ulama ya hukum Allah, tapi dia kan kiai yang di santri kiai kan. Kan ganti kan gak apa-apa kan. Misalnya ikut di putaran nonton itu kan dua yang. Nah jadi kita kan santri ini repot tuh. Itu repot, tenang salah. Jadi tidak ada manusia yang tidak hukum. Itu kalau mursyid begini itu gak boleh misalnya. Nah ramal atau rekaku gak bisa warga itu gak boleh. Harusnya kalau dia mursyid betul. Jenis hukum wa itu ngerti deh, jenis hukum wa itu memberi warga bifadlillah. Dan enggak kalau dia kan jarin Allah, kalau manusia betul diberi kitab bahwa hukum buat termasuk hukumnya Allah mau memberi warga bifadlillah itu. Jadi ada di timur seteran betul ini. Saya ada aku ya ape, nafas aku ape, nyentori aku ape. Saya ada di sawah itu ya ape. Kemakamnya berdua jujur, jadi kan gak apa-apa. Saya ada taku ya ape, ada taku soalnya ya ape, lebih keren. Agak apa-apa santai jadi dia, kalau pulang jadi kan gede mengaji rapatnya, saya tak pikir, orang menggawe ya. Kalau ada gue juga, sekarang guru-guru belum, jadi ngaji orang sitat yang lulus semangatnya, waduh, barunya. Tapi adat-adat yang melanggar hukum Allah harus sampai hindari, termasuk ini bahwa kalau kita sudah yakin. Misalnya kita jadi mursyid gitu. Kamu harus yakin hukum Allah itu satu. Misalnya tentang surga. Mursyid senangannya kan seramal otorita aku sebenarnya orang-orang asar bingung gitu. Kan kita tahu sebenarnya menurut hukum ada itu. Sing amale ape, ya bingung, sing amale ala ya bingung. Jadi kita harusnya tetap pegang itu. Yo sudah hukumannya sing amale otorita aku bingung hukum konti kan kalau nenten. Kalau kita jujur kan hukum itu tidak ada kan. Cuma hukum kan orang sing amale gak akeh bingung. Sing amale akeh ra bingung. Jadi kudunya ada di jujur. Si anggota kuat, si badan dia, nah amalnya kata itu betul bingung. Masa anggota kuat, amalnya si dia bingung. Jadi cara hukum kan betul. Terus gue kena setan di, dia caranya fatwa ngono itu kan repot itu hadir nafsi kan, artinya sudah hadir nafsi ya. Hanya kalau memaksakan orang ikut dia itu kan sudah hadir nafsi. Itu sampai misalnya pamit dulu Gus ini kok, proses sebenarnya ngaji Pak Yai rumah itu siapa yang beneran, soalnya itu apa? Yai itu beneran. Nah ini kudunya hati gede. Ini lagi cara hukum kan ngoten. Saya kalau jadi kiai, di santri tak senengi masalahnya apian be pulau loyal. Tapi misalnya pamit, monggo kalau sakit pulau kedangan, itu wajib tak sembadani karena baik ya, demi orang tuanya. Berarti kan cara hukum karena kan berwalidain wajib kan. Dan dia pulang demi dia harus wajib. Saya harus mengalahkan ego saya. Dan misalnya lagi cocok itu banyak urusan saya di dia. Tapi kan saat ini kok ada kayak ngurus awal itu, nanti orang tuanya itu dikalah, jadi bener. Maksudnya kalau terhormat, artinya saya dengan dia itu terhormat, tapi jalan itu tidak bener. Tidak bener kan nggak harus saya ada hormat, saya tetap hormat, tapi tidak bener itu, perilaku itu tidak bener. Jadi ini ayatnya gini, jadi jangan sampai uang sing diparingi kitab, hukum, nubuah, itu menggurui syariat, kuno ibadawi mintu.
Wala tinggu tapi nono sira kabeh rubani niku wong sing terpelajar kabeh. Ulama si ulama amilin ngamal sira kabeh. Wah nabi itu keren. Nabi hebat betul. Nabi butuh pasukan gue perang. Sekawan butuh ngapain perang butuh pasukan. Ngono pemuda rawu ini hadis sahih. Ya Rasulullah saya ikut perang sama kamu. Jawab Nabi, kue cek untuk tersih. Bismillah yang rumah tua. Itu kan hebat. Hanya karuan beliau itu butuh pasukan. Tapi ketika tanya ala kawali dan dia jadi ibu terus dia fafiyah kajahib dia sudah perang hormati ibumu dia jihad hormati ibumu. Nah kita enggak, jadi kecil itu santri mulai wayai bodoh itu keberatan. Jadi kecil itu santri timur orang gue bodoh gue itu GR tahu pakai harus dikaitan apa satu harga ini. Nah santri ini yang kamu bisa, bang mulai ngaret nunggu ada bang mulai udah nak mulai kan rumah sapi, rumah pedus, jadi bodoh marka ini. Di saat ini mau mulai berkompetisi kerja kasar banget. Iya ini bodoh ini, kenapa yang dicuti semuanya nih, marka ini. Kalau merasa saja lapor. Jadi dia itu, ini yang bodoh, nggak kamu. Tapi kerantang, ini kan masih nyantar. Kerawat gandil. Kamu kan anak jalan itu cuma mantu. Manusia sing duwe kitab mawan buah nyariatno wong kon ngalap nabi lan malaikat dadi pengiran. Artinya tidak mungkin wong bener kok ngongkon malaikat karo nabi dikongkon dadi pengiran. Kecelakaan Nabi Muhammad itu sampai itu dalam banyak hadis sahih. Jadi nabi saking traumane mbek tragedi Isa. Lagi nanti dikit bersih teman-teman. Gak apa-apa begitu kasus sidik-sidik kasus zina cuma mateni wong sing cilik-cilik. Nabi Muhammad itu saking trauma tragedi Isa, di mana Isa itu karena sempurna malah dituhankan, dikultuskan, dituhankan. Nabi Muhammad itu sampai bojone akeh. Sampai al-arat al-basyariyah itu kental, misalnya lali. Mulanya ulama itu ijma sifatnya Nabi sidik amanat tabligh fatwa. Bahkan ulama itu mewajibkan al-arat al-basyariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Mergo resiko kan. Kita jadi kiai, jadi tokoh tidak punya basaria itu memang resiko dituhankan. Kayak tragedi Nabi Isa itu gak kawin, gak tahu di masalah, gak tahu tukaran, gak tahu revolusi, malah dari kepada pengiran. Mengenai Nabi itu sekali ulama termasuk uang Islam lah. Kudune sifat arat basaria merugikan Nabi betul. Karena orang disuruh meyakini sisi kemanusiaan beliau. Kudune kan merugikan Nabi ya, karena orang menjadi tidak kultus kan. Tapi demi supaya Nabi itu tidak dituhankan, bang ya, demi Nabi itu supaya tidak dituhankan. Tapi kita tonjolkan al-arad al-basyariyah. Mengenai sifatnya Nabi atau sifat jais tunggal itu al-arad al-basyariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Mengeri. Misalnya sampai dari kiai dikultuskan, sampai uang tuh, wah dulu gak libat bayiku gak mandi. Padahal kita jadi kiai ini tahu, misalnya kok gak uang alim ngerti doa si mustajab, doa yang dilakukan waktu sihir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Doa yang mustajab adalah doanya orang tua pada anaknya, orang puasa yang sampai saya tahu lah hadis-hadis itu. Tapi karena diputuskan, mau gak lihat baik, gak mandi, gelem aja dia ini membadi, diputuskan bukan badi. Jadi hukum itu kalah dengan adil. Enggak, sama ada tiga ya roh aturan doa mustajab misalnya sulusul lail. Kan kita tahu betul hadis yang Zirobuna kulalatin sulusul lail. Kan nggak ada hadis cuma mandi nak lewat Ahmadun dan Mbak Mustafa kan kalau orang hadis kan ketika ayat konstitusi ini Allah turun kan. Tapi hukum ini kan bisa kalah dengan hukum adat. UKNO lebih mantep di Durano Kiai timbang dua dewi waktu sahur gitu. Padahal kalau Quran ada hadis ini jenenge kalah di hukum adat. Mengenai nak jadi Kiai kadang-kadang wanek-wanek gitu. Hukum-hukumnya Allah kadang bawa wanek. Ini kalau kata gue sering juga kalau manusia apa-apa artinya diwane gitu. Misalnya sama jalan ijazah ya gue tak ke ijazah tuh tapi di musim mandi waktu sahur itu pas jam 3 di musim mandi itu pas gue topa pas hati mau padang jadi hukum itu harus diingatkan gitu jangan malah dulu ini mandi di mana gue di ijazah ini malam ini canggung malah ditambah-tambah gitu orang bener. Nah kita kan tahu hukumnya apa kan begitu gitu misalnya kita akan mulai cilik yang ngaji Allah turun itu sulusul lail, dua yang mandi sulusul lail misalnya, dua yang mandi Siti Kawiti dengan kata-kata kan ngerti itu gitu. Tapi tetap baik mana yang dijasa sengira karuan. Ini itu tadi, jadi harusnya nggak boleh gitu.
Lain Nabi Muhammad itu nggak begitu. Sampai beliau itu sering ketok mangan, kadang lali. Ya, malah sering ketok lali. Sholat juga ada orang rakaat ya Nabi Muhammad. Sampai beliau dan aku siroti sholat amnasi taruh. Jangan lali nopo sholat itu serubah. Nabi itu sahabat yang lugu-lugu. Ini sholat model anyar perubahan namanya jangan lali. Kamu nggak sholat dua rakaat. Berarti takoi jujur deh. Jadi peristiwa kan. Tadi yang ada Nabi sholat namun apa? Ada rakaat. Nabi gak yuran asa lali ya terus tambahin mana? Jangan-jangan sholat model baru. Ini kan sholat isya. Okay. Jadi Nabi itu ya nikah, dia mangan daging, dia perang, dia kalah, perang Uhud dia kalah. Ketika Nabi perang Uhud dikena panah, dia rampal ujungnya. Sujawat jiwa udniya di satu. Jadi Nabi ketika perang Uhud dia sujawat jiwa udniya di satu. Unggulnya itu oplok, dia keten. Karena itu menunjukkan basari. Kalau Nabi segalanya sempurna, misalnya perang atau kalah, serbannya di kono orang kafir geblak kartu, kita pangeran kan. Dan itu di luar keinginan Nabi, karena Nabi diutus untuk menghilangkan syirik. Mana wala yang murakum antat tasudul malaika tawan nabiyina arbaba. Jadi tidak ada orang yang akan mensyariatkan malaikat Nabi jadi pangeran. Mana ini dengan terang kamat takutat asoibal malaikat wal yagud uzairan wan nasaroi. Paham gitu nanti kiai, lah saya kira orang sirik sing akbar, kau ini sirik saya jadi cikan gak putus. Paham Mustafa ya, kod ya. Jadi kalau kamu nanti misalnya ada santri percaya kamu Pak Yai saya beri jasa gini-gini, hati saya itu sumpah. Kamu harus sesuai hukum Allah. Hati sumpah itu cara hukum Allah itu kayak apa? Ya, misalnya kita jawab hukum Allah. Nah dosane wong gak beri waliden kita suruh beri waliden. Nah dosane kalau subuh kita suruh subuh sing bener gitu. Karena dosane itu krono seneng jam bloter kita kon ngawin kan wis gak. Ya nak pacaran ada sunnah Rasul, sekali dinikah kan sunnah Rasul tadi gampang kan. Gue seneng mau blogger, mau pacar kan gak sunnah Rasul, sekali mau nikah kan sunnah Rasul. Mau nikah? Nih baru nikah, sunnah Rasul tinggi. Ya tetap apa? Nikahnya kan sunnah Rasul. Jadi kita harus repot, cara berpikir itu. Negara oleh ada 3 guru oleh, eleng-eleng sebab akhlak. Keren. Benar. Lah cara percaya kok begini merasa tuh pangeran, nangan-nangan omonganku. Kalau gak tanggung jawab nang pangeran, teman kok dalu nak munajat. Bener. Itu sing Islam kan. Oleh lah cara gak oleh nak cerita melirin mboten angsal. Cara fakila mboten angsal. Nggih anak niku melirin mboten angsal. Wong Islam lanang angsal kawin wong wedok kholiso kita piye. Nah saya wong putri mboten angsal. Karena putri ya oleh Pak. Putrinya sing Islam, namanya kafir. Balik. Mboten angsal nek iki. Kata ulama darane mboten angsal. Ngajine pikir ora khatam. Kok iya, fatwa terus. Ayat kufri. Ana ta perintah sapa basar kum sira kafir kufri lan kafir. Badai antum sausi ento ana sira kafir muslimin Islam.